satu pilar orang bahagia, ketika dia diberi oleh Allah, dia memandang pemberian itu benar-benar dari Allah dan dia bersyukur. Dan ciri-ciri orang sengsara, dia diberi oleh Allah tapi dia bersyukurnya ke makhluk. Ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, apa kata beliau? A'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, syukur sifatmu, zikir perbuatanmu, tolong bantu aku untuk mendapat dua sifat itu. Kalau umat Nabi Muhammad SAW, sang lailanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika memandang Sayyidina Yusuf membuat tidak sakit badan yang ditoreh-toreh, dilukai, apalagi orang yang memandang kalbunya kepada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, dirinya itu adalah syahadat. Dirinya Nabi itu bagian dari syahadat. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mustaiqinan min qalbihi, hadis Sahih Bukhari. Yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan penuh yakin dari kalbunya, Allah haramkan dia dari neraka. Ij'alni minasyakirin, jadikan aku orang bersyukur. Itu doa Nabi Allah Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, umurku sudah 40. Ini suka berterima kasih, memberi reward. Itu namanya syakur. Itu salah satu nama Allah SWT. Dan Allah suka melihat hambanya memakai sifat itu, sifat suka bersyukur. Senang dipuji orang, suka didoakan orang, apalagi kita kasih orang, kita didoain, senang. Satu pilar orang bahagia, ketika dia diberi oleh Allah, dia memandang pemberian itu benar-benar dari Allah dan dia bersyukur. Dan ciri-ciri orang sengsara, dia diberi oleh Allah tapi dia bersyukurnya ke makhluk. Ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, apa kata beliau? A'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, syukur sifatmu, zikir perbuatanmu, tolong bantu aku untuk mendapat dua sifat itu. Jadi walaupun Bapak Ibu ini belajar zikir lama, tapi kalau Allah nggak kasih ilham syukur, nggak dapat. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu, salah satu ciri orang yang bahagia, yang selamat, yang Allah selamatkan dia, orang itu dibuat suka berterima kasih. Dan ekspresi terima kasih itu ada dua. Nih perhatikan. Kata Sayyidina Muhammad SAW, hadis Sahih riwayat Tirmizi, murid Imam Bukhari, afdhalud du'a alhamdulillah. Doa paling tinggi itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu syukur, bukan? Orang bersyukur itu dihitung berdoa walaupun dia nggak ngomong. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu suka berbagi, suka memakai pakaian yang bagus supaya Allah melihatnya. Itu orang sedang bersyukur dan dihitung sedang berdoa walaupun dia sedang tidak melafazkan apapun. Ya, afdalud doa alhamdulillah. Jadi kalau terjemahannya, harfiahnya, seafdol doa alhamdulillah, itu terjemahan. Tapi secara ilmu, dalam ilmu qalbu, doa paling tinggi ketika engkau bersyukur kepada Allah SWT. Dan yang kedua, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau belum bersyukur, berterima kasih kepada makhluk. Makhluk yang paling berjasa kepada kita siapa? Kenapa Rasulullah berjasa? Enggak, yang ini, yang hidup ini nih. Yang berjasa guru, orang tua atau paman atau tetangga? Orang tua ya? Bener.
Serius. Secara zahir orang tua. Tapi orang tua kalau doain anaknya, paling doa cuma duit. Doain sehat, doain dapat jodoh. Tapi kalau guru doain muridnya gimana? Ya Allah, selamatkan muridku di dunia akhirat. Itu doa guru. Maka guru itu, mohon maaf deh orang tua, jangan cemburu. Sayangnya kepada murid lebih panjang, lebih dalam daripada orang tua. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ketika Sayyidina Ibnu Mas'ud, beliau waktu bersaf-saf, kakinya agak ke depan, tidak lurus tumitnya dengan tumit yang lain. Maka Rasulullah SAW mundur sejenak dari mihrab dan mendorong Ibnu Mas'ud dengan pelan mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, mundurkan dadamu, samakan tumitmu dengan yang di samping. Aku kepada kalian seperti kal walid ala waladih, seperti orang tua kepada anaknya. Maka justru beliaulah orang tua sejati. Ya. Bapak Ibu, anak yang belum lahir didoain enggak? Sama Nabi, umatnya yang belum lahir didoain. Lebih sayang mana orang tua kita atau Rasulullah SAW? Maka orang tua sejati adalah Nabi Muhammad SAW. Maka beliau salah satu gelarnya Abul Alamin, Bapak alam semesta. Abul Arwah, Bapak sekalian arwah. Jika Nabi Adam dapat gelar Abul Ajsad, Bapak jasad. Jadi Bapak jasad siapa? Bapaknya Nabi Adam siapa? Itu ditulis dengan ilham berdasarkan nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka itu salah satu produk ringkasan ilmu tentang Nur Muhammad SAW. Itu ada di kitab Maulid Simtudurar. Oh, yang marah Habib Tad, aneh gak suka Habib, urusan ente ya. Anggaplah ente gak suka, gak mandang dia Habib atau tidak. Doanya Rasulullah itu ketika beliau sudah didatangi oleh Jibril, perintah dari Allah, kasih pertanyaan, ya Muhammad, sorga itu kaplingnya ada, ente mau kapling berapa untuk umatmu? Semuanya nggak mungkin, 2/3, setengah, sepertiga, ditanyain gitu. Dimulainya dari kecil, sepertiga, mau nggak sepertiga? Mau nggak setengah? Nabi diam aja. Mau nggak 2/3? Apa jawaban beliau? Saya pilih yang lain aja. Nabi mengatakan, aku pilih ya Allah yang lain. Apa itu? Bukan nasibun fil jannah, bukan kapling di surga. Aku pilih asy-syafa'ah, syafaat untuk umatku. Syafaat secara bahasa Arab dari kata syuf'ah, syafa'ah, itu berarti melipat gandakan. Kalau Nabi kapling, umatnya masuk sorga dari awal Nabi Muhammad SAW sampai akhir, itu 2/3, berarti masih sisa nggak umat Nabi Muhammad? Kalau ente kayaknya mau aja ya, wah nggak apa-apalah gitu ya. Itu tanda belum cinta sama anak, belum cinta sama keturunan. Sayyidina Muhammad SAW Abul Alamin, Abul Mukminin, ayahanda semua orang beriman. Beliau nggak bisa tenang kalau masih ada orang baca la ilaha illallah itu disiksa di sorga. Di kolbunya ada iman, disiksa di sorga. Nabi nggak bisa tenang. Ini kalau antum nih dibukain pintu sorga pasti masuk duluan. Anak pikirin belakangan, masuk aja duluan, ya nggak? Bener ya? Coba aja cek, nggak usah jauh-jauh. Lagi terjadi bencana, kita nyelamatin diri sendiri loh. Kalau lagi ada dapat keberkahan, kita mau dapat diri sendiri, kita nggak mikirin orang lain. Sayyidina Muhammad SAW, setelah Allah katakan ya Muhammad, ini pintu kunci-kunci surga, dibuka oleh beliau nggak masuk, disuruh umatnya masuk. Masuklah umat-umatnya yang dulu mengejar-ngejar surga, tapi mereka lupa yang bukain pintu itulah ruhul jannah, itulah spiritnya ada surga. Nggak ada beliau, nggak ada surga.
Tidak ada beliau Sayyidina Muhammad pemegang kunci surga, itu nggak ada surga. Saya mau tanya Pak, mohon maaf, rumah kosong tapi bagus, yang punya rumah muliaan mana? Yang punya apa rumahnya? Saya contoh nih, ini ngayal Pak, ngayal, punya hotel 7 lantai, kuncinya sama kita semua. Saya sama hotel saya muliaan mana? Pilih mana Pak, hotel saya atau saya? Hotel? Wah, matre. Pilih mana? Yang punya hotelnya atau hotelnya? Hotel. Yang punya hotel. Ini pertanyaan ilmu marifat itu, analog. Pilih masuk surga atau pilih bersama yang megang kunci surga? Serius. Sudah berapa sholawatnya hari ini? Sudah berapa sunnah dihidupkan hari ini? Sunnah itu bukan hanya pakai sarung Pak, itu udah pasti, itu nutup aurat. Bukan hanya zikir pagi sore, itu udah pasti. Senyum ke orang, jangan senyum sendiri. Senyum tuh ke orang. Jangan senyum-senyum sendiri Pak. Ibu jangan senyum sendiri ya, nanti saya khawatir. Apalagi Nabi mengatakan, ya, talqu wajhin, kamu berwajah sumringah kepada orang, nggak mesti senyum, jangan mukanya nggak enak gitu sama orang. Nah ini insya Allah kalau ikut maulid nanti wajahnya walaupun nggak cakep, nggak ganteng, nggak cantik, tapi wajahnya enak dilihat. Amin. Berkat nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nabi ditawarin 2/3 surga untuk umatmu masuk, atau doa syafaat. Apa jawaban beliau? Aku minta doa saja ya Allah. Karena kalau doa, semua yang disebut umat Sayyidina Muhammad SAW pasti masuk surga. Itu cerdasnya baginda SAW. Itu sayangnya beliau kepada kita. Terus kita nggak sayang sama beliau. Kalau Nabi sudah begitu, sholawat masih hitung-hitungan nggak? Nabi sama kita udah nggak hitung-hitungan. Maka Sayyidina Ubay dalam hadis yang sahih mengatakan, ya Rasulullah, kam aj'al laka min sholati. Sholatku, sholat itu 2, sholat sembahyang, sholat sholawat. Kam aj'al laka min sholati. Berapa aku sisihkan untuk engkau sholatku? Berarti ke Nabi Muhammad sholat sembahyang apa sholat sholawat? Sembahyang kepada Allah, sholat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Ubay mengatakan, cukupkah 1/3 wahai Nabi? Bagus. Kalau engkau tambah lebih bagus lagi. Dia nanya lagi, bagaimana kalau setengah? Kalau engkau tambah lebih bagus lagi. Bagaimana 2/3? Jika engkau tambah lebih bagus lagi. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, aj'al salati kullaha lak. Semenjak saat ini aku jadikan salawatku semuanya utuh untukmu, bukan untukku, bukan untuk kesehatan badanku, bukan supaya rezekiku lancar, bukan untuk tolak bala, mutlak karena aku umat engkau, cinta kepada engkau. Sudah begitu belum? Salawatnya salawat Sayyidina Ubay atau salawat onta? Pernah ramai itu 2 tahun lalu. Ya, kalau onta datang ke Nabi, apa kata onta? Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai baginda, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, engkau Rasulullah. Habis itu dia segala macam, apa yang diaduin? Onta mengadukan urusan perut. Urusan perut. Kembali ke hadis yang di awal saya baca. Taiba abdud dinar, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud darahim. Sungguh akan lelah, pasti capek hati orang yang cinta kepada duit. Sholawat supaya duit banyak, sholawat supaya
melariskan dagangan usaha. Ente boleh begitu tapi lelah kolbunya. Tidak dilarang cari duit, tidak dilarang sholawat untuk memperbanyak duit, tapi kolbunya lelah. Kenapa? Karena sholawatnya bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Sholawatnya untuk apa? Untuk duit. Sholawatnya untuk sakti. Sholawatnya untuk orang kesurupan. Sholawatnya untuk menetralkan tempat rumah. Itu enggak masuk. Allah bersolawat ke Nabi Muhammad supaya duitnya banyak enggak? Allah. Saya mau tanya itu. Allah itu sholawat ke Nabi Muhammad ada tujuannya enggak? Biar duitnya banyak. Emang Allah masih butuh duit? Biar sehat. Begitu enggak Allah sholawat? Maka maksud Sayyidina Ubay, aku jadikan sholawatku semuanya untuk engkau sebagaimana Allah. Tidak bersyarat. Tidak bersyarat. Itu yang disebut hubbun Nabi SAW. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan, hadis Sahih Bukhari, Kitabul Iman, la yu'minu ahadukum. Ini perhatikan. Ini enggak dihitung beriman, Pak, secara hakikat. Dalam ma'rifat dimaafkan. Tidak beriman kamu. Ini dalam ilmu hakikat terjemahannya harfiah. Kalau dalam ilmu kemarifatan naik sedikit pakai adab. Tidak sempurna iman kamu. Pilih mana? Terjemahan yang mana maunya? Bahasa Arabnya sama. La yu'minu. Tidak beriman. Pakai yang pertama dulu ya. Tidak beriman kamu hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari, Kitabul Iman. Kamu tidak dihitung beriman, tidak dianggap beriman, tidak sampai kepada derajat iman yang sebenar-benar iman, sehingga aku lebih dicintainya daripada saudaranya, daripada orang tuanya, walidihi wa waladihi, anaknya, hartanya, dirinya, semuanya. Jadi kalau sholawat, mohon maaf, masih untuk urusan duniawi, kita belum cinta sama Rasul SAW. Boleh. Maka saya mengajak kepada para ulama, para habaib, pemimpin sholawat, pemimpin majlis, kalau buka majlis, coba katakan mari kita bersolawat untuk menumbuhkan, memupuk rasa cinta. Jangan ngomong begini lagi, ayo sholawat, yang utang segera lunas. Itu udah biasa, Pak. Itu udah bertahun-tahun begitu. Yang sakit supaya sehat, ya, yang jomblo supaya, itu bagus. Itu bagus. Itu gak usah dihilangin, tambahin di depannya. Itu namanya manfaat sholawat, bukan tujuan sholawat. Manfaat itu lain dengan tujuan. Manfaat air dengan tujuan minum air kan beda. Manfaat majlis, hati tenang, rezeki lancar, dapat pahala. Tapi tujuan bermajlis, kenal Allah, kenal Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau sudah kenal pasti dapat syafaat, itu tujuannya. Sepakat? Ya. Tapi kalau nanti ada yang masih begitu, diam aja ya. Diam aja. Itu urusan kami lah itu ya. Biar urusan ustad lah itu. Bagus, tapi kita pengen yang lebih bagus. Karena kalam beliau, la yu'minu ahadukum, itu betul-betul mencekam bagi saya. Ya, bagi kami, Nabi ketika mengatakan kamu tidak disebut beriman sampai aku lebih dicintainya, berarti sholawatnya mesti mutlak untuk Nabi Muhammad SAW. Perjuangannya dihadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Udah 10:30, Pak. Coba yang pakai jenggot pengen disebut aswaja, pengen disebut bermanhaj sunnah, atau pengen disebut menghidupkan sunnah kekasihku? Apa bedanya? Pakai sarung, ini pakai gamis. Ini kenapa nih pakai sarung, pakai gamis? Supaya disebut pengurus masjid yang soleh. Pakai gamis supaya disebut apa, Pak? Soleh. Atau disebut bermanhaj sunnah. Itu supaya disebut, berarti ada orang yang nyebut. Itu riya, syirik khafi.
supaya disebut bermanhaj aswaja. Itu syirik khafi. Hati-hati. Maka tidak semua orang yang mengklaim dirinya bermanhaj aswaja kolbunya selamat. Dia mesti dibimbing kolbunya oleh orang-orang yang kolbunya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia nanti jadi dai-dai aswaja, singa-singa aswaja, kolbunya jangan singa, mulutnya aja singa, hatinya purnama, hatinya mesti purnama. Kita punya karisma, menakutkan boleh, tapi kalau udah ngomong kelembutan, itulah Sayyidina Ali, itulah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jangankan hewan buas Pak, iblis syaitan ada Sayyidina Umar pojok situ langsung kabur, apalagi binatang buas. Karena setiap sahabat-sahabat itu wali Allah, setiap wali Allah ada malaikat yang menguatkannya. Jangankan sahabat Umar yang ilmunya di atas hampir rata-rata semua sahabat kecuali 1, 2, 3 sahabat. Ada sahabat tukang nyanyi, ini bayangkan, ini tukang nyanyi nih, tapi dia sahabat Nabi, mandang Rasul, Allah berkahi dia dengan nur kewalian. Namanya Hisan bin Sabit. Hisan bin Sabit dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, beliau ini duduk-duduk di masjid, nyandar-nyandar terus baca syair. Nabi sudah wafat sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar sudah wafat, yang hidup Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Khalifahnya Sayyidina Umar. Hisan bin Sabit berdendang di masjid. Berdendangnya di mana? Ini kan super rame nih, ya. Sahabat kita Ustadz Hadi Hidayat rame sama Ustadz dari Balikpapan nih kan. Ya, sebenarnya nggak perlu rame-rame. Kalau mereka mau jumpa aja, ya jumpa. Jangan kemudian balas-balasan lewat YouTube, lewat sosial media. Jumpa. Mesti ada orang yang memperjumpakan mereka. Barangkali MUI, ada ulama di sini pengurus MUI, suratin dua-duanya, ketemuin. Kenapa? Perintah wajib dari Quran, fa aslihu baina akhawaikum. Orang beriman bersaudara, kalau bertengkar kita islah. Oh dia beda manhaj sama saya. Kan Nabi nggak nanya ente manhajnya apa, yang penting syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sepakat? Sepakat. Sayyidina Hisan itu dipelototin sama Sayyidina Umar. Sayyidina Hisan bukan setan, maka nggak kabur. Yang kabur siapa? Setan. Kalau wali nggak kabur, berargumentasi mereka. Ketika Sayyidina Umar mempelototi begitu, Sayyidina Hisan bilang, Umar, dipanggil. Setan lari. Sayyidina Hisan mengatakan, Umar sini. Itu khalifah dipanggil begitu sama dia. Ada yang berani manggil Pak Presiden begitu? Ini khalifah, Pak. Khalifah orang yang ada nur kewalian dalam dirinya. Dipanggil, Umar ente sini. Apa kata beliau? Hei Umar, saksikan. Aku ini pernah berdendang bernyanyi di depan orang yang lebih mulia daripada engkau. Kaget Umar. Ternyata ini singa juga nih ya. Dan aku didoai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kata Sayyidina Hisan bin Sabit. Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, kuatkan si Hisan, si penyanyi itu dengan Ruhul Kudus. Ulama kita berbeda pendapat, Ruhul Kudus itu Jibril atau malaikat sendiri. Kalau Al-Fakir memahami Ruhul Kudus itu kadang disebut Sayyidina Jibril, kadang itu malaikat yang lain. Ada Ar-Ruh Al-Kudus, ada Ruhul Kudus, itu lain. Ini bukan Roh Kudus yang antum dengar itu lain lagi. Itu urusan agama sebelah, mereka mungkin punya makna lain. Kita nggak mau mengikuti atau ngerecokin tafsir mereka, ya. Ntar jadi penistaan agama lagi. Ya. Menista agama sendiri udah repot. Itu Sayyidina Umar diam. Apa kata Sayyidina Hisan? Abu Hurairah, ishad, kamu menyaksikan waktu aku berdendang di depan orang yang lebih tua, lebih mulia daripadamu, hai Umar. Sayyidina Hisan ini lebih tua dari Nabi. Dan beliau malah mendoakanku, bukan malah mempelototiku. Wah, itulah dalil boleh berhadroh di masjid, Pak. Cuma jangan kenceng-kenceng musiknya, ya. Yang lembut, maka disebut hadroh. Apa makna hadroh?
menghadirkan orang yang kita sebut-sebut namanya, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Kalau tutak itu nggak ada Pak, udahlah suaranya nggak jelas, ya pikiran kita jadi kemana-mana, kita malah jadi juri. Wah kayaknya pukulannya nggak bagus, ini nggak bagus, ini ya jadi begitu kan. Saya nggak tahu tadi, semoga tadi bagus ya. Coba pengalaman kemana-mana pergi, rata-rata kesemangatan tuh anak-anak ya. Mungkin maksudnya menyenangkan orang, tapi nggak diajarkan ada adab hadrah maulid ya, pukulannya. Maka orang Banjar menyebutnya Banjari. Orang Banjar biasa kalau bermaulid pukulannya lembut nggak? Nah itu ngikutin ketukan kolbu ya. Selamat buat bubuhan Banjar, ada bubuhan Banjar sini, oh banyak ya. Ya ulun pun sering ke sono ya. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintanya kepada kita bahkan sebelum kita lahir. Maka beliau, sebelum beliau berpindah alam, wafat, Nabi masih perlu baca la ilaha illallah nggak kalau meninggal? Ayo Pak, saya dengar nih ada satu kelompok nggak tahu di Kaltim apa di mana, Nabi Muhammad tuh ma'rifatnya belum sempurna katanya gitu. Kita tanya, loh kenapa bro? Nabi Muhammad itu meninggal, yang dibaca ummati ummati. Kalau bapak-bapak ini kayaknya ummahati ummahati, emak-emak, istri-istri gitu kali ya. Kalau ibu apa bu? Ya bapati bapati gitu ya, emas gitu. Sayyidina Muhammad SAW kata orang ini wafat waktu sakarat, bukan la ilaha illallah yang dibaca ummati ummati ya salam. Ini orang nggak ngerti, ingin ngomong tasawuf tapi kelewat. Ilmu tasawuf itu ada ilmunya. Nabi dirinya itu adalah syahadat. Dirinya Nabi itu bagian dari syahadat. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mustaiqinan min qalbihi, hadis Sahih Bukhari. Yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan penuh yakin dari kalbunya, Allah haramkan dia dari neraka. Ya, itu beberapa riwayat di Abu Daud, di Tirmizi, di Ahmad. Kalau kita gabung itu dahsyat. Maka Nabi itu bagian dari syahadat, setengah syahadat itu diri beliau. Masih perlu syahadat gak waktu meninggal? Masih perlu syahadat? Kunci sorga di tangannya, dirinya bagian dari syahadat. Masih perlu baca la ilaha illallah enggak? Udah di tangan. Terus talqin la ilaha illallah itu perlu untuk siapa? Yang la ilaha illallah belum di tangannya, belum tembus ke kolbunya. Maka Nabi SAW meninggal gak perlu baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau orangnya kok kan lucu juga, la ilaha illallah ana Rasulullah, kan lucu Pak. Coba ente bayangin deh ya, la ilaha illallah ana Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, aku Rasulullah, terus meninggal. Lucu gak tuh? Bagi saya itu lucu, walaupun itu agak lucu. Nabi itu sakaratul maut merasakan nggak? Merasakan. Tapi kesadarannya hilang nggak? Apa yang beliau rasakan? Beliau mengatakan ummati. Ini saya dengar dari guru saya. Guru kami sahibul maulid, yang suka juga berbuat maulid. Zahir batin, dunia akhirat, langit bumi. Kata dia, semua malaikat itu merayakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa ente nggak merayakan? Apa kata beliau? Beliau membaca ummati itu maknanya salah satunya itu kan dibaca beberapa kali, ummati ummati ummati. Salah satunya beliau mengatakan, ya Allah, sakitnya sakratul maut itu cukup diberikan kepadaku, jangan diberikan ke umatku sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang faham makrifat Sayyidina Yusuf? Sayyidina Yusuf, Bu, wajah saya enggak seganteng Yusuf, Bu. Tapi saya nggak cantik, ganteng Bu. Kalau Nabi Yusuf lewat di depan ibu-ibu sosialita,
di balik papan, ibu-ibu dikasih nih pisau sama buah. Itu yang kebelah bukan pisau, bukan buah, yang kebelah tangannya. Berasa sakit kalau Nabi Yusuf lewat? Enggak. Kenapa enggak sakit? Sibuk bi jamali Yusuf, masyghul bi Laila, masyghul bi Yusuf. Maka ada syair para wali Allah. Apa kata mereka? Ana masyghul, ana masyghul, ana masyghul bi Laila. Aku masyghul, aku sibuk dengan sang Laila, aku sibuk dengan Yusuf. Kalau umat Nabi Muhammad SAW, sang Lailanya adalah Nabi Muhammad SAW. Jika memandang Sayyidina Yusuf membuat tidak sakit badan yang ditoreh-toreh, dilukai, apalagi orang yang memandang kalbunya kepada nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka mulai dari sekarang salawatnya dibanyakin, jangan pakai ngitung. Ngitung boleh 1000 tapi jangan hitung-hitungan. Pagi 100 tapi jangan dipakar. Kalau ada 100 berhenti, enggak. 100 itu latihan minimal. Jangan hitung-hitungan buat Rasulullah SAW karena beliau enggak pernah hitungan. Semakin orang itu mabuk mencintai Nabi Muhammad SAW, semakin dalam rindunya kepada Nabi Muhammad SAW, semakin tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Mau husnul khatimah, mau meninggal seperti putri cantik, putri Cinderella? Ya, bukan, jangan. Salah satu wali Allah ngomong ke saya begini, kalau engkau kenal Allah, kenal Rasulullah, cinta Allah, cinta Rasulullah, matinya seperti orang tidur. Kita kalau dari jaga ke tidur kesakitan apa kesenangan? Kita senang, Pak. Kapan taunya? Pas bangun tidur. Betul? Kapan taunya? Bangun tidur baru berasa. Dari jaga kepada tidur ada masa kita kemudian agak fly. Itu mata sakarat. Tapi sakaratun naum. Sebelum tidur matanya kemana-mana nggak? Punya istri nggak, Pak Ketua? Istrinya kalau mau tidur matanya mau tidur, benar ya? Ya. Ada yang lagi mabuk. Itu namanya sakaratun naum. Sakarat tidur. Tidur itu ada sakaratnya. Sorry. Yang ngantuk-ngantuk gimana sakaratnya? Gitu ya. Padahal nggak ada yang narik kepala dia, nggak ada yang ngewel juga, tapi kepalanya turun. Itu sakarat itu. Lagi ngantuk-ngantuk diganggu orang, marah nggak? Oh, sakit itu. Sakit itu. Bayangkan orang yang cinta Nabi Muhammad SAW, dia tidur tidak ada sakaratnya, bahkan tidak ada sakaratul naum, apalagi sakaratul maut. Kenapa? Sudah ditebus oleh beliau SAW dengan kata beliau waktu sakarat, ummati ya Allah, umatku, tolong jangan sampai merasakan ini. Maka seandainya pun berasa, berarti cintanya belum dalam-dalam amat. Disitulah perlu talqin sebelum meninggal. Waktu sakarat, sebelum sakaratul maut, wajib belajar ilmu talqin, supaya nanti saat ditalqin itu guru membimbing lisan dan kolbu kita baca nama Allah. Itu disebut talqin zikir, dan itu wajib. Hukumnya apa? Dalilnya Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, itu dalil wajib talqin zikir. Surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad ayat 19 itu kata ulama kita, guru-guru saya, itu Ar-Razi, wajib talqin ada di ayat itu. Kalau Allah sudah ngomong itu wajib, perintah, masih ngeles. Oh, saya nggak mau ikut thariqat, kan nggak perlu. Talqin itu nggak mesti lewat thariqat, bisa lewat ilmu hadis, bisa lewat Quran, atau datang ke ulama ahli zikir bilang, saya nggak mau masuk thariqat Ustadz, tapi saya mau talqin. Udah talqin aja sama Ustadz, ditalqin nanti tuh.
Nama Thariqah itu nama dari ulama yang menyusun tata cara. Tapi talqinnya dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang enggak ditalqin waktu dia sadar, susah ditalqin waktu dia sakaratul maut. Ya. Oleh karenanya Al-Imam Al-Arif Billah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan dalam Sirrul Asrar, wajib dua hal, at-taubah wa talqin. Taubat dan talqin. Barangkali itu Bapak Ibu, semoga cinta kita kepada Rasulullah SAW tambah besar, tambah subur, maulid tambah ramai, maulid dipenuhi dengan ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Sunnah zahir sudah banyak diamalkan, sekarang kita menunggu ulama-ulama menghidupkan dengan jamaahnya muridnya sunnah-sunnah qalbu, sunnah-sunnah kearifan, sunnah-sunnah yang ada di al-asma'ul husna. Allahumma ahyi as-sunnah fi qulubina. Allahumma ya Allah, angkat tangan.